Saya tambahi satu kisah lagi, kisah nyata dari salah satu jamaah saya memberikan testimoni. Ada jamaah saya ketika saya ngaji di Simatupang. Ada jamaah saya cerita kepada saya ketika beliau tahu saya memiliki seorang ibu yang mendapatkan 2 anak Down syndrome, 2 anak cerebral palsy. Lalu beliau bercerita temannya, orang Bekasi, tapi saya tidak tahu orang Bekasi mana. Ternyata beliau memiliki 4 anak autis, Ibu. 4 anak autis. Secara medis saya tidak tahu bagaimana penjabarannya. Memiliki 4 anak autis. Sampai-sampai karena saking begitu luar biasanya anak autis yang beliau miliki, semoga Allah kuatkan beliau, sampai beliau tidak bisa memajang barang apapun di dalam rumah, kecuali selalu dimasukkan semuanya ke lemari dan digembok. Karena yang dinamakan tembok, kaca sudah menjadi bulan-bulanan target dari 4 anaknya yang autis. Masya Allah. Kalau masuk ke rumahnya, kata beliau kepada saya, Ustadz kalau masuk ke rumahnya, maka plong Ustadz. Nggak ada barang apapun. Karena tidak mungkin dia menaruh barang, kecuali akan menjadi target dan bulan-bulanan dari 4 anaknya yang super aktif. Masya Allah itu. Lalu beliau berkata, saya pernah nanya sama teman saya itu, apa yang menjadikan kamu kuat? Dititipin anak, bukan 1, bukan pola 2, bukan 3, 4. Mendapatkan anak autis yang kamu dapatkan itu. Maka jawaban yang diberikan pada saat itu oleh teman saya adalah, saya cuma ingat nanti kehidupan berikutnya. Karena kehidupan berikutnya itu adalah sebuah harapan. Hidup itu kalau tidak ada harapan, tidak ada gunanya kita hidup. Allah itu menumbuhkan harapan supaya kita punya negeri impian. Jadi sebelum Hollywood membangun sebuah film ala negeri dongeng, ala negeri impian, ala negeri harapan, orang beriman tuh tidak usah menunggu film Hollywood. Kita punya impian, kita punya harapan, kita punya keinginan. Dan itu pada kehidupan berikutnya. Dan itulah yang menjadikan seseorang akan mampu mengkoreksi apa dalam kehidupannya, apa yang harus dia tuntaskan, amanah apa yang harus dia selesaikan. Karena itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang selalu mampu menghadirkan makna surga pada apa yang dia lakukan, pada kewajiban, komitmen, dan konsekuensi hidupnya ketika menjadi hambanya Allah. Sekali lagi ya Ibu, kunci keberhasilan kita dalam kehidupan menghambakan diri kepada Allah, salah satunya adalah mampunya kita menghadirkan negeri impian pada hati kita. Dan itulah yang sebenarnya sering kita lupakan dan sering kita lalaikan. Kita melihat tayangan ini, kita melihat artis ini dengan rumahnya semacam ini, kita melihat artis ini dengan outfitnya semacam ini, kita melihat artis ini dengan pestanya semacam ini, bayangan surga kita hilang. Lalu akhirnya tergantikan dengan apa yang kita jumpai. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, jangan banyak memandang, karena banyak memandang itu timbulnya keinginan untuk membandingkan. Kalau sudah mulai timbul keinginan untuk membandingkan, sudah mulai hambar apa yang Allah berikan kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Itulah yang menjadikan kita harus paham.